S8 tumben kamu gak berontak. Saat di kelas, Lily masuk ke dalam kelas dan melihat Gita yang tengah membaca buku. Lalu Lily menghampiri temannya itu. Hai Gita. Lily menyapa Gita. Lily. Baru datang. Jam berapa ini? Yang penting belum telat kan? Gita memperhatikan wajah Lily dengan seksama. Seperti ada yang berbeda di wajah Lily pagi itu. Lily. Kenapa bibirmu bengkak? Lily menyentuh bibirnya sendiri. Sembari berpikir untuk mencari alasan. Emang kelihatan bengkak ya? Iya itu bibir bawahmu terlihat bengkak. Kena apa? Oh gak apa-apa Gita. Cuma kecium tembok. Ah yang betul. Kok bisa gitu? Bisalah. Akunya aja yang gak hati-hati kemarin. Tapi rasanya beda deh. Kayak abis ciuman gitu. Ah kamu bisa aja. Udah ah. Aku mau konsen belajar. Lily tidak bisa fokus saat belajar. Pikirannya selalu mengingat-ingat ucapan David. Asteris. 2 jam berlalu. Perkuliahan pun selesai. Lily mengajak Gita pergi ke perpustakaan sambil mengerjakan tugas. Saat tengah duduk dan akan membuka buku, Lily mengambil ponselnya diam-diam dan mengirim pesan WA kepada David. Garis bawah Lily polos garis bawah. Kak Dav. Tolong jangan kayak tadi ya. Ini gara-gara Kak Dav teman-temanku pada nanya. Kenapa bibirku bengkak? Titik. David melihat ponselnya. Ada pesan WA. Lalu David membuka pesan itu dan membacanya. Saat membaca isi pesannya David malah jadi senyum-senyum sendiri. Kemudian David membalas chat Lily. Garis bawah mesum garis bawah. Makanya jangan ngeyel. Makin kamu ngeyel makin besar hukumannya. Garis bawah Lily polos garis bawah. Kak David nih mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Garis bawah mesum garis bawah. Tapi Kak Dav lihat kamu begitu menikmatinya. Bahkan terus saja menggoda Kak Dav. Lagian kita kan udah nikah. Jadi ya sah-sah aja mau ngapain. Garis bawah Lily polos garis bawah. Iya emang kita udah nikah. Kan Kak Dav sendiri yang buat perjanjian. Di dalam kontrak itu udah jelas. Boleh nyentuh kalau di depan mama papa aja. Garis bawah mesum garis bawah. Kontraknya dibatalkan. Udah Kak Dav buang kantong sampah. Garis bawah Lily polos garis bawah. Apa? Awas ya kalau sudah sampai rumah. Garis bawah mesum garis bawah. Oke honey. Kak Dav tunggu. Lily terlihat begitu kesal. Setelah balasan terkahir dari David. Dia merasa David sudah mempermainkannya. Kamu kenapa sih kok kesel gitu? Iya. Aku kesel ngeladeni orang mesum. Orang mesum. Ngapain juga kamu ladenin Li? Apa jangan-jangan orang yang mengambil ciumanmu tadi pagi? SSSTTT jangan keras-keras. Kok kamu bisa tahu soal gituan? Hello Lily. Aku tuh bukannya anak kecil yang bisa kamu bohongi. Yang kayak gituan mah aku tahulah. Emang kamu pernah? Hehe enggak sih. Cuma teman-temanku dulu sering kayak gituan kali. Emang gimana ceritanya? Tanya Lily penasaran. Kejadiannya itu saat aku masih SMA. Saat itu aku kan pulang dari sekolah pas udah sepi. Nah aku lewat di gang toilet cewek. Terus aku lihat temanku itu. Dari situ aku jadi trauma dan memutuskan pindah ke sini. Ya ampun Gita. Jadi kamu trauma. Udah jangan dibahas. Ngomong-ngomong siapa yang berhasil mencuri ciuman pertamamu? Ada deh. Mereka pun tertawa bersama. Namun tidak menyangka jika ada seseorang yang juga mendengarkan percakapan mereka. Ternyata ada orang yang berani mencium Lily. Aku harus cari tahu siapa lelaki itu. Gumam Aldo dalam hati. Perasaan Aldo menjadi tidak enak. Kemudian Aldo meninggalkan perpustakaan dan berjalan menuju belakang kampus. Tampak Aldo sedang menelpon seseorang. Asteris. David baru menyelesaikan urusan kantor dan akan pulang ke rumahnya. Rasanya tak tahan bila harus berlama-lama meninggalkan rumah. Seolah begitu rindu dengan kehangatan di rumah itu. Saat di perjalanan,
David melihat ada seseorang yang melambai-lambai seperti minta tolong. David pun memberhentikan mobilnya dan turun dari mobil. Ada apa, Mas? Ini saya boleh minta tolong untuk mengantarkan saya ke rumah. Anak saya sedang sakit dan membutuhkan obat ini segera. Tanpa berpikir panjang, David mengajak orang itu masuk ke mobilnya. Orang itu menunjukkan sebuah rumah kecil dan tua, dan mengajak David masuk ke rumahnya. Namun David tidak mau. Ia hanya berniat mengantar bapak itu ke rumahnya. David pamit pulang. Baru 50 meter jarak David meninggalkan rumah orang itu. Ia dihadang banyak preman di sana. David memberhentikan mobilnya dan turun. Maaf, saya mau lewat. Kami hajar dulu baru kau boleh lewat. Para preman itu hendak maju. Tunggu. Saya tidak ada urusan dan tidak ada masalah dengan kalian. Kalian mau apa? Kami mau buat perhitungan denganmu. SERANGGGGGG. David berkelahi dengan keempat preman bayaran itu. Perkelahian sengit terus terjadi. Hingga akhirnya mereka menyerah dan memilih kabur. Namun disayangkan David juga ikut terluka akibat perkelahian itu. Kemudian David segera pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ting tuung, Lily membuka pintu. Dan begitu kagetnya dia melihat David dalam keadaan babak belur. David yang tak kuat lagi menahan sakit lalu jatuh ke pelukan Lily. Kak Dav, kenapa? Ya Allah. Lily memapah David dan mendudukkannya di kursi tamu. Kak Dav, bangun Kak. Lily begitu khawatir melihat David pingsan. Tanpa terasa Lily pun menangis. Kak David, gak apa-apa. David mencoba sadar. Lily segera mengambil kotak obat. Kemudian Lily membersihkan luka David dengan perlahan. Kalau sakit atau perih, tahan sedikit ya Kak. Lily mengompres wajah David begitu pelan karena takut menyakitinya. Au, aduh maaf Kak. Iya gak apa-apa. Kok Kak David bisa dikeroyok gini sih Kak? Tanya Lily khawatir. Entahlah siapa yang ngeroyok. Kak Dav gak kenal dan saat ini sedang dicari tahu sama Zaki. Siapa orang di balik semua ini? Mudah-mudahan cepat ketemu deh. David memandang wajah Lily yang begitu dekat dengannya. Sedangkan Lily masih fokus mengompres luka. Alhamdulillah sudah selesai. David menarik tengkuk Lily dan mengecupnya. Sesaat Lily kaget namun semakin lama Lily begitu menikmatinya. Sepertinya dia sudah mulai terbiasa dengan sikap David yang memperlakukannya seperti itu. Tak lama David melepas Lily. Terima kasih. David pun mengulang kembali dan keduanya kini terbuai dengan situasi itu. Rasa sakit pun terasa hilang seketika. Yang hadir hanya rasa manis yang mereka ciptakan. Kemudian David melepaskannya kembali. Tumben kamu gak berontak. Wajah Lily langsung merona. Tanpa sadar Lily pun mencium pipi David secara tiba-tiba. David yang mendapat serangan itu pun tak ingin kalah. Namun Lily yang menguasai David saat ini dengan kondisinya yang kurang fit. Aduh, Lily menghentikan kegiatannya saat David merasa kesakitan saat Lily menekan lukanya. Lily cepat-cepat bangun. Aduh maaf ya Kak. Lily gak sengaja. Lily merasa bersalah akan kejadian itu. Kamu sih ganas banget. David malahan menggoda Lily. Apaan sih Kak? Lily memukul bahu David. Au, David meringis kesakitan. Aduh maaf. Iya gak apa-apa. Lily buatkan bubur ayam dulu ya. Untuk Kak David. Boleh. Makasih ya. Lily segera berlari ke dapur. Sampai di dapur Lily menahan rasa deg-degan itu. Ia begitu malu atas kejadian tadi. Apalagi dia tidak bisa menahan gejolak ABG-nya. Ya Allah. Kenapa perasaanku jadi seperti ini? Guman Lily dalam hati. Lily segera memulai aktivitasnya masak bubur ayam. Sementara David yang terbaring di sofa terus membayangkan wajah Lily yang begitu menggemaskan. Inilah kali pertama Lily yang berinisiatif melakukan hal seperti itu, karena biasanya David yang selalu memaksanya. Ada rasa debar-debar di dalam dada David. Dia pun memegangi dadanya mengusap pelan dan begitu terasa detak jantungnya yang berdegup kencang saat itu.
Apa aku sudah mulai mencintainya? Ucapnya. Asteris. Beberapa saat kemudian Lily baru selesai memasak dan membawa bubur yang dibuatnya tadi ke ruang tamu. Ayo Kak dimakan dulu buburnya. Suapi Kak Daf lah. Tangan Kak Daf kan masih sakit. Baiklah. Lily pun akan menyuapi David. Diambilnya sendok dan Lily mengambil bubur lalu menyuapkan kepada David. Dan David pun dengan senang hati membuka mulutnya. Lily. Boleh gak Kak Daf nanya? Boleh. Apa yang Lily rasakan tadi? Yang mana? Jangan berlagak pikun deh. Oh yang tadi. Entahlah gimana rasanya. Lily bingung menjelaskannya. Lily berusaha menahan rasa gugupnya. Sedang David terkekeh kecil. Udah deh jangan diinget-inget terus. Malu tau, ucap Lily yang sudah tersipu malu. Kenapa harus malu? Tanya David. Gak apa-apa malu aja. Jawab Lily semakin merah pipinya. Kamu bebas kok mau ngapain Kak Daf. Kak Daf pasrah. Ucap David mengekspresikan kepasrahannya. Aduh, udah ya Kak Daf. Jangan bahas lagi. Atau Kak Daf makan sendiri aja. Sarkas Lily dan dia benar-benar ngambek. Sementara David terus saja menggodanya. Kak Daf sudah kenyang. Sekarang mau tidur boleh? Iya boleh. Jawab Lily jutek. Tapi Kak Daf gak kuat mau jalan ke atas. Malam ini boleh ya kakak tidur di kamarmu? Hah, jadi maksud Kak Daf kita tidur seranjang? Enggak boleh. Kalau Kak Daf tidur di kamarku, aku tidur di kamar Kak Daf aja. Kalau Kak Daf perlu sesuatu gimana? Siapa yang bantuin nanti? Kan kita cuma berdua di sini. ARGGH ya udah kita tidur di kamarku. Tapi awas kalau Kak Daf macem-macem. Dengan perasaan kesal, terpaksa Lily membolehkan David tidur di kamarnya.